Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dia Harisrianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai data dan proses pemodelan. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota. 1. Dinis Mariza Maulia, NPM 86. 2. Irawan Tri Prasetyo, NPM 87. 3. Lydia Wulandari, NPM 101. 4. Diana Rizky, NPM 105. Dilanjutkan dengan Aulia Frista, NPM 106. Dea Amanda Putri, NPM 110. Rahmika Syafira, NPM 114, dan Putri Aprilia, NPM 118. Model logis versus model fisik. Model logis. Model logis menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh sistem, terlepas dari bagaimana hal itu akan diimplementasikan secara fisik. Kemudian, pada fase desain sistem, model fisik yang dibangun menggambarkan bagaimana sistem tersebut akan dibangun. Pengembangan model logis untuk sistem informasi baru sementara ini menggunakan alat analisis terstruktur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan model fisik sistem informasi. Yang selanjutnya ada model fisik, yaitu menunjukkan bagaimana perencanaan sistem diimplementasikan. Selama fase desain sistem, model fisik dari sistem informasi baru dibuat mengikuti dari model logis dan melibatkan tugas dan teknik operasional. Yang selanjutnya yaitu pendekatan 4 model. Banyak analis sistem menggunakan pendekatan 4 model, yang berarti bahwa mereka mengembangkan yang pertama model fisik dari sistem saat ini, yang kedua model logis dari sistem saat ini, yang ketiga model logis dari sistem baru, dan yang keempat model fisik dari sistem baru. Manfaat utama dari pendekatan 4 model yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi sistem saat ini sebelum modifikasi atau perbaikan dilakukan. Hal itu penting karena kesalahan yang dibuat di awal pengembangan sistem akan memengaruhi fase SLDC. Selain itu, juga dapat mengakibatkan pengguna merasa tidak puas dan adanya biaya tambahan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pendekatan 4 model. Satu-satunya kelemahan dari pendekatan 4 model yaitu waktu dan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan model logis dan model fisik dari sistem saat ini. Data flow diagram atau DFD. Data flow diagram merupakan suatu model yang dapat memberikan suatu tampilan secara visual yang mana pada model tersebut dapat menggambarkan suatu aliran data maupun informasi pada sebuah sistem. Data flow diagram atau DFD menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data input menjadi informasi yang berguna. Selama fase analisis sistem LSDC, analis sistem membuat model visual dari sistem informasi menggunakan satu set DFD. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem, tetapi tidak menunjukkan logika pemrograman atau langkah-langkah pemrosesan. Maka dari itu, satu set DFD hanya model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya, pada poin ketiga, ada simbol data flow diagram. Pada simbol data flow diagram terdiri dari proses, aliran data, entitas, dan penyimpanan data. Yang pertama, ada simbol proses data. Simbol ini digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan sudut membulat atau lingkaran. Proses data yaitu aktivitas yang menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Misalnya, proses perhitungan gaji menggunakan dua input, tingkat gaji dan jam kerja, untuk menghasilkan satu output, gaji total. Yang kedua, ada simbol aliran data.
Simbol aliran data adalah garis dengan mata panah. Kegunaan aliran data yaitu untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Nama aliran data dapat muncul di atas, di bawah, ataupun di samping garis. Yang ketiga, ada simbol penyimpanan data. Dalam DFD, simbol Gane dan Serson untuk penyimpanan data adalah persegi panjang datar yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Sedangkan simbol Yordon yaitu persegi panjang yang terbuka di sisi kanan dan kiri. Nah, penyimpanan data adalah simbol di mana kita perlu melakukan penyimpanan terhadap data yang telah diperoleh. Data tersebut biasanya diperlukan di proses lain sehingga perlu disimpan. Yang keempat, ada simbol entitas. Simbol untuk entitas adalah persegi panjang biasa atau persegi panjang yang pinggirnya dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Simbol entitas ini biasanya juga disebut sebagai terminator. Adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama, tetapi yang di luar kendali oleh sistem. Terminator ini juga dapat berupa departemen, divisi, maupun sistem yang berada di luar sistem, yang akan berkomunikasi dengan suatu sistem yang tengah dikembangkan. Penggunaan simbol DFD yang salah. 1. External entity ke data store. Data tidak bisa mengalir secara langsung dari suatu outside source ke data store. Data seharusnya diproses terlebih dahulu. Dan yang kedua, ada external entity ke external entity. Sebuah data tidak bisa menghasilkan output 2 kali. Dan yang terakhir, ada data store ke data store. Data tidak bisa mengalir secara langsung dari satu data store ke data store dan harus melalui sebuah proses. Penggunaan simbol DFD yang benar. 1. Proses ke proses, artinya data tersebut sedang melanjutkan proses. 2. Proses ke external entity, data tersebut telah menghasilkan sebuah output. 3. Proses ke data store, artinya data yang telah diproses telah ditempatkan dalam sebuah data store. Yang keempat, menggambar data flow diagram atau DFD. Langkah-langkah apa saja sih yang harus diikuti untuk mempelajari cara menggambar DFD dan juga diagram konteks lainnya? Yang pertama, gambarlah diagram konteks sehingga pas pada satu halaman. Yang kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses pada diagram konteks. Yang ketiga, gunakan nama unik dalam setiap rangkaian simbol. Yang keempat, jangan melewati garis. Salah satu cara agar tidak melewati garis adalah membatasi simbol-simbol dalam setiap DFD. Yang kelima, beri nama unik dan nama referensi setiap proses. Karena merupakan DFD tingkat tinggi, diagram konteks berisi proses 0 yang mewakili keseluruhan sistem informasi, tapi tidak menunjukkan cara kerja internal. Nah, untuk menggambarkan tingkat detail selanjutnya di dalam proses 0, buatlah DFD bernama diagram 0, yang akan menggunakan proses tambahan yang harus diberi nama dan nomor. Saat DFD tingkat rendah dibuat, tetapkan nama unik dan nama referensi untuk semua proses, hingga metodologis selesai. Dan yang terakhir yaitu dapatkan masukan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Tujuan utamanya dalam melakukan hal ini adalah untuk memastikan bahwa model tersebut akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. 5. Menggambar diagram konteks. Apa yang harus dilakukan untuk menggambar sebuah diagram konteks? Langkah pertama dalam membangun satu set DFD adalah menggambar diagram konteks. Nah, untuk menggambar diagram konteks tersebut dimulai dengan menempatkan suatu simbol proses di tengah halaman. Kemudian, tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke proses pusat.
Untuk menentukan entitas dan aliran data mana yang akan ditempatkan dalam diagram teks, dimulai dengan meninjau persyaratan sistem apa saja untuk mengidentifikasi semua sumber data eksternal. Selama proses ini, identifikasi entitas, nama, konten aliran data, dan arah aliran data. Contoh diagram konteks untuk pesanan. Kita perhatikan di sini bahwa terdapat diagram proses yang berada di tengah halaman. Kemudian 5 entitas mengelilingi proses. 3 dari entitas, sales, bank, dan accounting memiliki aliran data masuk tunggal untuk komisi, deposit bank, dan entry penerimaan kas. Masing-masing dari entitas warehouse memiliki satu aliran data masuk, yaitu picking list. Laporan yang menunjukkan item yang dipesan dan kuantitasnya, lokasi, dan untuk diambil dari gudang, entitas warehouse memiliki satu aliran data keluar, yaitu completed order. Terakhir, entitas pelanggan memiliki 2 aliran data, yaitu pesanan dan pembayaran. Yang keenam, menggambar diagram nol di FD. Pada langkah sebelumnya telah dijelaskan bagaimana diagram konteks memberikan pandangan yang paling umum dari sebuah sistem informasi dan berisi simbol proses tunggal yang seperti kotak hitam. Nah, untuk menunjukkan detail di dalam kotak hitam tersebut, diagram DFD 0 dibuat. Diagram 0, angka 0 dan bukan huruf O, memberikan gambaran umum tentang semua komponen yang berisi dan membentuk sistem secara keseluruhan. Ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul di dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD 0, semua koneksi yang mengalir, masuk maupun keluar dari dalam proses 0 harus dipertahankan. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh dari penerapan diagram DFD 0 untuk sebuah order system. Perlu diketahui bahwa proses 0 di dalam sebuah konteks order system dibuat untuk mengungkapkan 3 proses, yaitu fill order, create invoice, dan juga apply payment. Selain itu juga untuk satu penyimpanan data yaitu account receivable dan juga 2 aliran data tambahan yaitu invoice detail dan payment detail. Dan juga satu data divergen aliran atau invoice. Tujuh, menggambar di FD tingkat rendah. Perlu kita ketahui bahwa kumpulan DFD tingkat bawah ini didasarkan pada sistem pesanan. Oleh karena itu, jika kita ingin membuat level diagram yang lebih rendah, teknik branching harus digunakan. Selain itu, leveling juga harus digunakan. Leveling adalah proses menggambar serangkaian diagram yang semakin rinci, sampai semua aspek-aspek terkecil fungsional dapat diidentifikasi. Baik, selanjutnya adalah contoh leveling. Contoh leveling pada slide ini adalah gambar 513 yang menunjukkan diagram 0 untuk sistem pemesanan dengan proses fill order dilabeli sebagai proses 1. Pada slide ini adalah masih contoh dari leveling. Pada gambar ini adalah gambar 514 yaitu fill order pada proses 1 sebenarnya terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada verify order pada proses 1.1, yang kedua ada prepare reject notice pada proses 1.2, yang ketiga ada assemble order pada proses 1.3. Pada gambar ini, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Pada gambar ini juga proses dari induk sendiri pada gambar itu adalah proses 1 sehingga proses pada diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika proses 1.1 assemble order didekomposisi lebih lanjut, maka akan muncul pada diagram 1.3 dan proses pada diagram 1.3 akan diberi nomor 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, dan seterusnya. Teknik penomoran ini memudahkan untuk
mengintegrasikan dan mengidentifikasi semua DFD. Lalu pada slide ini masih contoh dari leveling. Pada gambar ini adalah gambar 5.15, menunjukkan aliran data yang sama seperti gambar 5.14 tetapi tidak menunjukkan entitas. Pelanggan dan warehouse analisis sering menggunakan teknik ini untuk menyederhanakan DFD dan mengurangi kekacauan yang tidak perlu. Karena simbol yang hilang muncul pada DFD induk, diagram tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau tujuan aliran data. Baik, selanjutnya ada contoh dari balancing. Pada gambar ini adalah gambar 5.16 yang menunjukkan 2 DFD. Urutan diagram sistem 0 ditampilkan di bagian atas gambar dan diagram 3 DFD yang diledakkan ditampilkan di bawah. Kedua DFD seimbang karena diagram anak di bagian bawah memiliki aliran input dan output yang sama dengan proses induk 3 yang ditunjukkan pada gambar ini. Untuk memverifikasi keseimbangan, perhatikan bahwa proses induk 3 berlaku pembayaran memiliki satu aliran data masuk dari entitas eksternal dan tiga aliran data keluar ke entitas eksternal. Periksa DFD anak, yaitu diagram 3, abaikan aliran data internal dan hitung aliran data dari entitas eksternal. Dari diagram, terlihat bahwa ketika proses mempertahankan satu aliran data masuk dan 3 aliran data keluar yang sama sebagai proses induk. Lalu pada slide ini masih contoh dari balancing. Pada gambar ini adalah gambar 5.17 yang menunjukkan contoh diagram konteks. Simbol proses 0 memiliki 2 aliran input dan 2 aliran output. Perhatikan bahwa proses 0 dapat dianggap sebagai kotak hitam atau black box tanpa detail internal yang ditampilkan. Selanjutnya masih contoh dari balancing. Pada gambar 5.18, proses 0 atau DVD induk diledakkan ke tingkat detail berikutnya. Sekarang 3 proses, 2 skor data, dan 4 aliran data internal terlihat. Perhatikan bahwa detail proses 0 ditampilkan di dalam garis putus-putus seolah-olah bagian dalam proses itu terlihat. Lalu DFD pada gambar 5.17 dan 5.18 seimbang karena keempat aliran data masuk dan keluar dari proses 0 dipertahankan pada DFD turunan. DFD juga diratakan karena setiap proses internal diberi nomor untuk menunjukkan bahwa itu adalah anak dari proses induk. Kemudian sekarang masuk ke kamus data. Pada kamus data ada kamus data atau repositori data adalah gudang pusat informasi tentang data sistem. Kemudian ada elemen data, juga disebut item atau bidang data, adalah bagian terkecil dari data yang memiliki arti dalam sistem informasi. Dan yang terakhir catatan, juga disebut struktur data. Catatan adalah kombinasi yang bermakna dari elemen data terkait yang disertakan dalam aliran data atau disimpan dalam penyimpanan data. Ada hubungan yang signifikan di antara item-item dalam kamus data. Misalnya, penyimpanan dan aliran data didasarkan pada struktur data yang pada akhirnya terdiri dari elemen data. Aliran data terhubung ke penyimpanan data, entitas, dan proses. Kemudian mendokumentasikan elemen data. Setiap elemen data dalam kamus data harus didokumentasikan. Gambar berikut menunjukkan layar sampel yang mengilustrasikan bagaimana elemen data yang mewakili nomor keamanan sosial dapat direkam dalam kamus Visible Analysis Data. Terlepas dari terminologi atau metode, atribut berikut biasanya dicatat dan dijelaskan dalam kamus data. Berikut adalah karakteristik dari mendokumentasikan kamus data. Yang pertama ada nama atau label elemen data. Nama standar elemen data yang harus bermakna bagi pengguna. Kemudian alias. Dan yang ketiga, jenis dan panjang. Tipe mengacu pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabet, atau karakter. Panjang adalah jumlah maksimum karakter untuk elemen data, abjad atau karakter, atau jumlah maksimum digit dan jumlah posisi desimal untuk elemen data numerik. Dan yang keempat ada nilai bawaan. Nilai default adalah nilai untuk elemen data jika nilai sebaliknya tidak dimasukkan untuk itu.
Dan yang kelima, nilai yang dapat diterima. Spesifikasi domain elemen data yang merupakan kumpulan nilai yang diisikan untuk elemen data. Dan yang keenam ada sumber. Sumbernya bisa berupa bentuk tertentu, departemen atau organisasi luar, sistem informasi lain, atau hasil perhitungan. Dan yang ketujuh ada keamanan. Identifikasi untuk individu atau departemen yang memiliki hak akses atau pembaruan untuk setiap elemen data. Dan kemudian ada pengguna yang bertanggung jawab. Identifikasi pengguna yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah nilai untuk elemen data. Dan yang terakhir ada deskripsi dan komentar. Bagian dokumentasi ini memungkinkan masuknya catatan tambahan. Mendokumentasikan aliran data. Atribut khasnya aliran data adalah sebagai berikut. Nama atau label aliran data, keterangan, nama alternatif, asal, tujuan, catatan, dan volume dan frekuensi. Mendokumentasikan penyimpanan data. Setiap penyimpanan data atau DFD dalam kamus data harus didokumentasikan. Gambar berikut menunjukkan definisi penyimpanan data bernama in stock. Karakteristik khas dari penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama atau label penyimpanan data. Yang kedua, keterangan. Ketiga, nama alternatif. Keempat, atribut. Dan yang kelima, volume dan frekuensi. Mendokumentasikan proses. Gambar berikut menunjukkan dokumentasi proses. Dokumentasi mencakup deskripsi karakteristik proses dan untuk primitif fungsional. Deskripsi proses yang merupakan model yang mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Berikut ini adalah karakteristik khas dari suatu proses. Yang pertama, nama atau label proses. Yang kedua, keterangan. Nomor 3, nomor proses. Dan yang keempat, deskripsi proses. Mendokumentasikan entitas. Karakteristik khas dari suatu entitas meliputi berikut ini. Yang pertama, nama kesatuan. Yang kedua, keterangan. Yang ketiga, nama alternatif. Keempat, arus data masukan. Dan yang kelima, aliran data keluaran. Mendokumentasikan catatan, yaitu mendokumentasikan catatan yang berisi sekumpulan data yang disimpan dan diproses bersama dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, catatan atau nama struktur data yang tercatat dalam kamus data. Yang kedua, definisi atau deskripsi yang berisi pengertian dari catatan. Yang ketiga, nama alternatif, yaitu untuk nama rekaman. Dan yang terakhir, atribut, yaitu daftar semua elemen data yang sudah disertakan dalam rekaman. Laporan kamus data berfungsi sebagai pusat gudang dokumentasi untuk semua sistem informasi. Kamus data ini dibuat ketika sistem dikembangkan secara konstan. Kamus data memuat berbagai laporan berharga seperti yang pertama, daftar abjad dari semua elemen data. Yang kedua, semua laporan yang menjelaskan setiap elemen data. Yang ketiga, semua laporan aliran data. Dan yang terakhir, laporan terperinci yang menjelaskan semua karakteristik dari elemen data. Alat deskripsi proses dalam desain modular. Deskripsi modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logis, yaitu yang pertama, urutan, yang menyelesaikan langkah-langkah secara berurutan satu demi satu. Gambar berikut menunjukkan satu atau lebih langkah yang mungkin mewakili subproses yang berisi struktur logis tambahan. Pada gambar berikut, urutan pertama yaitu verifikasi kode produk, urutan selanjutnya verifikasi harga, dan urutan yang terakhir verifikasi tingkat stok. Struktur logis yang kedua yaitu seleksi, yang menyelesaikan proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Gambar berikut merupakan contoh sistem menguji input, dan jika lebih dari 40, maka sistem akan melakukan proses hitung pembayaran lembur waktu, atau calculate overtime pay.
Struktur logis yang ketiga yaitu iterasi atau disebut juga dengan pengulangan, merupakan penyelesaian langkah proses yang diulang sampai kondisi tertentu berubah. Gambar berikut merupakan contoh iterasi, yaitu proses yang terus-menerus mencetak cek gaji hingga mencapai akhir file penggajian. Selanjutnya yaitu bahasa Inggris yang terstruktur, yang merupakan bagian dari bahasa Inggris standar yang menjelaskan suatu proses yang logis dan akurat. Berikut ini pedomannya digunakan untuk menggunakan bahasa Inggris yang terstruktur. Yang pertama harus menggunakan 3 blok penyusunan, yaitu urutan, seleksi, serta iterasi. Yang kedua menggunakan lekukan yang mudah, dan yang terakhir menggunakan kosakata yang terbatas. Selanjutnya yaitu tabel keputusan yang menunjukkan setiap struktur logis serta setiap kombinasi kondisi dan hasil. Tabel keputusan ini dibuat menggunakan Microsoft PowerPoint, Word, serta Excel dengan 3 kondisi. Yang pertama, jika menggunakan tabel dengan satu kondisi maka hanya ada 2 kemungkinan, iya atau tidak, maka hanya ada 2 aturan. Yang kedua, tabel dengan 2 kondisi. Apabila kondisinya terpenuhi, maka pesanan akan diterima. Yang ketiga, tabel dengan 3 kondisi yang mungkin akan ada 8 aturan. Terlepas dari semua kondisi, langkah selanjutnya sangat penting. Kolom yang bernomor dan berurutan akan mewakili setiap kondisi yang berbeda, seperti tampak pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu menyederhanakan tabel dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu setiap kombinasi kondisi serta hasil. Apabila terdapat 3 kondisi, maka hanya ada 1 dari 2 kondisi yang akan mengontrol hasilnya. Yang kedua, apabila terdapat kondisi yang tidak mempengaruhi hasil, maka akan diberi tanda hubung. Yang ketiga, kemudian gabungkan dengan memberi nomor urutan ulang. Hasil ganda. Selain beberapa kondisi, tabel keputusan juga dapat memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini, yaitu memiliki 8 kemungkinan hasil. Yang terakhir yaitu pohon keputusan, yang merupakan representasi grafis dari suatu kondisi, tindakan, serta aturan yang dapat ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan secara logis dalam bentuk horizontal akan menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang di sebelah kanan, seperti tampak pada pohon keputusan di bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.